Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika bersama saya Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Kali ini kita akan membahas tentang materi perbandingan, melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang akan kita bahas pertama adalah perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel yang lain akan menjadi besar juga. Atau sebaliknya, jika satu nilai variabel diperkecil, maka nilai variabel yang lainnya juga menjadi ikut kecil. Nah, itulah yang disebut dengan perbandingan senilai. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut untuk memahami apa yang dimaksud sebagai perbandingan senilai. Di sini ada contoh soal. Misalkan 2 liter bensin bisa digunakan untuk menempuh jarak 50 km. Lalu, berapakah jarak yang ditempuh untuk 0,5 liter bensin? Nah, atau setengah liter bensin ya. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan jawabannya sebagai berikut. Langkah pertama, kita akan membuat sebuah tabel berisikan 2 kolom. Kolom pertama adalah berisikan tentang bensin. Kemudian kolom yang kedua adalah jarak yang ditempuh. Jika bensinnya 2 liter, maka jarak tempuhnya adalah 50 km. Jika bensinnya 0,5 liter, maka jarak tempuhnya adalah belum diketahui atau di sini H kilometer ya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah perbandingan sesuai dengan tabel. Menjadi 2 berbanding dengan 0,5 sama dengan 50 berbanding dengan H. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan secara menyilang. 2 kita kalikan dengan H, yaitu menjadi 2H ya. Selanjutnya 0,5 kita kalikan dengan 50 menjadi 0,5 dikalikan 50. Bisa dipahami ya? Nah, untuk mencari nilai H, kita pindahkan 2-nya dari perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. 0,5 dikali 50 hasilnya adalah 25. Nah, 2-nya kita pindahkan dari perkalian menjadi pembagian, menjadi 25 dibagi 2. Maka dapatlah nilai H-nya, yaitu sama dengan 25 dibagi 2, hasilnya adalah 12,5 km. Jadi, dari bensin 0,5 liter dapat menempuh jarak sejauh 12,5 km. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Selanjutnya ada contoh lain, misalkan di sini terdapat himpunan-himpunan bilangan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B-nya adalah 10, 20, 30, 40 dan 50. Himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer. Jika pernyataan di atas kita sajikan dalam bentuk tabel, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Di sini ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah waktu tempuh, kolom yang kedua adalah jarak tempuh, dan kolom yang ketiga adalah pasangan waktu tempuh dan jarak tempuh. Pasangan waktu tempuh dan jarak tempuh ini adalah merupakan titik koordinat untuk dibuat sebuah grafik nanti ya. Nah, di sini dari waktu tempuh 1 second atau 1 detik, maka jarak tempuhnya adalah 10 km. Maka pasangan waktu tempuh dan jarak tempuhnya adalah 1,10 ya. Berikutnya, jika waktu tempuhnya 2 detik, maka jarak tempuhnya 20 km. Dan pasangan waktu tempuh dan jarak tempuhnya adalah 2,20 ya. Selanjutnya, jika waktu tempuhnya 3 detik, maka jarak tempuhnya adalah 30 km dan pasangannya adalah 3,30. Jika waktu tempuhnya 4 detik, maka jarak tempuhnya 40
dan pasangannya adalah 4,40. Terakhir adalah jika waktu tempuhnya 5 detik, maka jarak tempuhnya adalah 50 km. Maka pasangannya adalah 5,50. Nah, dari tabel ini dapat kita sajikan dalam bentuk grafik adalah sebagai berikut. Nah, inilah grafiknya. Nah, kita cocokkan dari tabel tadi ke grafik ini. Nah, di sini ada waktu tempuh dan jarak tempuh. Jika waktu tempuhnya 1 second atau 1 detik, maka jarak tempuhnya adalah 10 km. Bisa dipahami ya? Jika waktu tempuhnya 2 detik, maka jarak tempuhnya 20 km. Jika waktu tempuhnya 3 detik, maka jarak tempuhnya adalah 30 km. Jika waktu tempuhnya 4 detik, maka jarak tempuhnya adalah 40 km. Dan yang terakhir, jika waktu tempuhnya 5 detik, maka jarak tempuhnya adalah 50 km. Bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan dapat dipahami dari membuat tabel dan grafik ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Apa itu perbandingan berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel yang lainnya akan menjadi kecil. Kebalikannya ya, jika salah satu diperbesar, yang lainnya menjadi kecil. Nah, atau sebaliknya, jika salah satu variabel diperkecil, maka nilai variabel yang lainnya akan menjadi besar. Itulah perbandingan berbalik nilai, selalu kebalikannya ya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh soal. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut apabila dikerjakan oleh 6 orang saja? Nah, kita bahas bagaimana cara menjawabnya. Sama ya, langkah pertama kita akan membuat tabel. Nah, di sini ada 2 kolom tabelnya. Kolom yang pertama adalah banyak pekerja, kolom yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan. Di sini dari banyak pekerja 12 orang, maka waktu yang dibutuhkannya adalah 20 hari. Kemudian banyak pekerjanya 6 orang, waktu yang dibutuhkannya adalah hari ya, belum diketahui atau yang ditanyakan. Langkah selanjutnya sama seperti pengerjaan perbandingan senilai, kita akan membuat sebuah perbandingan. Di sini 12 berbanding dengan 6 sama dengan 20 berbanding dengan H. Nah, lalu disinilah letak perbedaan perhitungan dari perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Jika perbandingan senilai tadi, langkah selanjutnya adalah kita kalikan secara menyilang ya. 12 dikali H itu kalau perbandingan senilai. Akan tetapi jika perbandingan berbalik nilai, perkaliannya adalah sejajar atau perkaliannya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, itulah perbedaan senilai dan berbalik nilai. Diingat ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjutkan, maka perkaliannya adalah menjadi 12 kita kalikan dengan 20, yaitu 12 kali 20. Sama dengan 6 kita kalikan dengan H, menjadi 6 kali H. Selanjutnya, 12 kali 20 hasilnya adalah 240, sama dengan 6 kali H hasilnya adalah 6H. Nah, 6H ini perkalian 6-nya kita pindah ruaskan menjadi 240, perkalian pindah ruas menjadi pembagian. Jadi dibagi 6. Itulah nilai H-nya. Jadi nilai H-nya bisa kita dapatkan dari 240 dibagi 6. Hasilnya adalah 40 hari. Jadi pekerjaan akan selesai dalam waktu 40 hari jika dikerjakan oleh 6 orang saja. Itu ya hasilnya. Bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian apabila ada contoh lain, misalkan di sini ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi. Nah, dari 150 ekor sapi ini, satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Nah, itu artinya
Apabila peternak tersebut mempunyai 75 ekor sapi, maka pakan ternak akan habis dalam waktu 2 hari. Kemudian jika mempunyai 50 ekor sapi, maka pakan ternak akan habis dalam waktu 3 hari. Jika memiliki 30 ekor sapi, maka pakan ternak dihabiskan dalam waktu 5 hari. Jika 25 ekor sapi, pakan ternak dihabiskan dalam waktu 6 hari. Nah, dari uraian di atas dapat kita buat dalam bentuk tabel dan hasilnya akan terlihat seperti berikut ini. Nah, di sini ada 3 kolom seperti perbandingan senilai tadi. Kolom pertama adalah banyak sapi, kolom kedua adalah waktu, dan kolom ketiga adalah pasangan waktu tempuh dan pasangan banyak sapi dan waktu yang dibutuhkan. Ya, di sini salah tabel di sini ya. Jika 150 ekor sapi, maka waktu untuk menghabiskan rumputnya adalah 1 hari, maka pasangannya adalah 150,1 ya. Jika banyak sapinya 75, maka waktunya adalah 2 hari, maka pasangannya adalah 75,2. Jika banyak sapinya 50, maka harinya adalah 3 dan pasangannya berarti 50,3. Jika banyak sapinya 30, maka harinya adalah 5, maka pasangannya 30,5. Dan jika ekor sapinya ada 25, maka harinya ada 6. Jadi pasangannya adalah 25,6. Nah, dari tabel ini, dari data itu dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin banyak. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Semakin sedikit, maka semakin banyak ya. Semakin sedikit sapinya maksudnya ya, maka waktu untuk menghabiskannya semakin banyak. Kebalikannya ya. Jika sapinya banyak, waktunya akan semakin sedikit. Itulah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, dari data itu dapat kita bentuk grafik koordinat kartesius dari pasangan titik koordinat tadi adalah sebagai berikut. Inilah hasilnya ya. Dari 150 ekor sapi adalah 1 hari dan seterusnya sampai dengan 25 ekor sapi ya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.